Khotib akan disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Ghafur. Sudah ada di depan kita, imam insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mansur, dan Bilal akan dipimpin oleh saya sendiri yaitu Emaras. Ada waktu tepat pada pukul 12:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibun syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Wahhab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang agung ini, kembali kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha untuk imtisalu awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya, taat atas apa yang disampaikan, apa yang disuruhkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ijtinabun nawahi, yakni berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali untuk kita. Begitu pula dengan apa yang Allah larang di dalam aturan-aturan agama kita, kecuali itu semua akan kembali kepada diri kita pula. Sungguh beruntunglah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai golongan orang-orang muslim, golongan orang-orang mukmin. Dan tentunya kita semua diharapkan untuk senantiasa berbekal, untuk kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bekal takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu rukun iman yang 6 memerintahkan kepada kita untuk meyakini, untuk mempercayai atau mengimani akan adanya atau wujudnya yaumul qiyamah. Barang siapa yang ingkar kepada salah satu daripada rukun iman ini, maka dia telah khuruj minal Islam, keluar daripada agama. Kita sebagai umat Islam yakin akan datang masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan alam ini, akan menjadikan dunia ini hancur, akan menjadikan dunia ini fana, binasa. Kita semua tentu meyakini akan hal ini semua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Di dalam surat Al-Zalzalah Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Dari satu ayat ini, kalau kita memerenungkan bagaimana asratus sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang telah Allah munculkan banyak sekali di sekitar kita, di sekitar kita, di zaman-zaman ini. Bagaimana gempa yang silih berganti muncul dan memakan korban jiwa. Bisa jadi ini termasuk adalah asratus sa'ah, tanda-tanda makin dekatnya hari kiamat yang akan menghampiri kita. Selain itu pula,
Di antara asratus sa'ah banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian, dan tentu baginda Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita fi zamanil fitnah. Apa itu? Sebagaimana kata baginda Rasulullah, badiru fil a'mal, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lail al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah, kakita'il lail al-mudlim, sebelum datangnya fitnah laksana malam yang gelap gulita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika alam dunia ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses selanjutnya yang akan kita alami adalah kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang luas, tempat yang lapang, tempat yang tidak ada peneduh, illa masya Allah, illa liman yasha Allah, kecuali bagi orang-orang yang digedaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam hadis, tudna syamsu yaumal qiyamati, pada hari itu matahari akan diledakkan di atas kepala manusia sejauh jarak 1 mil. Fayakulun nasu ala qadri amalihim, dan manusia kala itu keadaannya sesuai dengan amal perbuatannya. Karena saking dahsyatnya kala itu pola tingkah manusia, panas luar biasa, keringat bercucuran, peluh begitu luar biasa. Ada di antara manusia kala itu Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan diberikan panas yang begitu luar biasa, keringat mereka itu ada yang sampai mata kaki mereka, dan ada pula yang sampai betis mereka, ada pula sampai pinggul mereka, ada pula yang sampai dada mereka, bahkan ada yang tenggelam oleh keringat mereka sendiri. An-nasu ala qadri a'malihim, manusia kala itu keadaannya sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan kita semua kala itu tidak akan diputuskan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Itu sebelum diri kita akan ditanya 4 hal. Sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam, apakah itu menuju surga ataupun ke neraka, hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya atas dirinya 4 hal. Kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, untuk apa ia habiskan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah harta yang sangat berharga. Umur yang Allah berikan kepada kita ini suatu saat akan ada masanya, akan ada habisnya. Umur yang telah lewat itu tidak akan pernah bisa kembali kepada diri kita. Maka sudah seyogianya dan selayaknya sebagai seorang muslim hendaknya memaksimalkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, yakni atas umurnya. Kita semua tidak ada yang tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ajal menjemput kita. Saat ini kita semua berangkat ke masjid yang mulia ini, masjid yang agung ini, mandi, memakai sabun, memakai sampo, tetapi kita tidak ada yang tahu kapan jasad kita akan dimandikan oleh saudara-saudara kita atau oleh ahli waris kita. Kita berangkat menuju ke tempat ini atau ke tempat lain, ada yang berkendara, tetapi kita tidak ada yang tahu
Kapan masa di mana saudara-saudara kita akan menaikkan ambulan atas diri kita dan memberangkatkan kita semua ke kuburan atau makbarah? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, umur rahasia ilahi. Allah rahasiakan atas diri kita, atas umur kita 3 hal. Yang pertama, kapan masanya? Kita semua tidak ada yang tahu. Bisa jadi tahun yang akan datang, bisa jadi bulan yang akan datang, bisa jadi pekan yang akan datang, atau bisa jadi hari ini setelah kita beranjak dari Masjid Al-Wahhab ini. Kita semua tidak ada yang tahu kapan masa itu akan terjadi. Tetapi al-mautu haq, kematian itu pasti akan datang kepada diri kita. Yang kedua, Allah rahasiakan atas diri kita tentang ajal kita adalah di mana tempat kita, di mana tempat kita itu meninggal. Seandainya kita tahu tempat kita meninggal, maka mungkin kita tidak akan berani menginjakkan kaki kita di tempat tersebut, karena tahu akan mati, tahu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah rahasiakan atas diri kita adalah dengan cara apa kita meninggal dunia. Kita semua tidak ada yang tahu. Apakah dengan cara yang baik atau sebaliknya, atau dengan tingkah atau keadaan yang baik, kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi perlu kita waspadai dengan cara memperbanyak amal solih, memperbanyak amal kebajikan. Itu merupakan sarana untuk menjemput yang namanya husnul khotimah. Almar'u yamutu ala ma'asy'alaih. Seseorang itu akan wafat, seseorang itu akan meninggal dunia seperti atau sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan di dalam hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertanyaan pertama ini apabila kita bisa jawab umur kita, tentang umur kita, maka pertanyaan yang kedua akan disodorkan kepada kita, yakni wa al-jismihi fi ma'ablahu, tentang badannya, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Jasad yang notabene yang saat ini kita bawa, yang bersama kita, hakikatnya adalah kendaraan bagi jiwa kita. Kemanapun badan kita akan tunduk atas perintah kita. Apa yang kita perintahkan untuk dirinya, mulai dari mata kita, mulut kita, kemudian tangan ataupun kaki kita, tunduk saat ini kepada kita. Mau kita suruh baik, anggota kita ikut. Mau kita suruh buruk, anggota pun kita ikut. Tetapi akan ada masa di mana tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya akan menentang perintah kita, tidak mau taat atas diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, ay yaumil qiyamah, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka itu akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka itu akan bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah mereka kerjakan selama di alam dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka sungguh beruntunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang mukmin, di mana kita semua ditakdir oleh Allah bisa bersama-sama beribadah seperti halnya salat Jumat ini. Salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Dan beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang hari-harinya ia gunakan sebagai sarana untuk taqarrub, sarana untuk mendekatkan diri. Ia gunakan tangannya untuk menolong, ia ringan tangan, ia gunakan kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik.
untuk beramal salih, untuk beramal kebajikan, maka sungguh sekali lagi beruntunglah jasad-jasad yang demikian ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang akan disodorkan kepada kita adalah wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Ilmu adalah pengetahuan, dan pengetahuan yang baik adalah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta, yang bisa menjadikan kita semua tahu akan hakikat diri kita. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat adalah wa ammalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartanya ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Tentang umur Allah tanya satu kali, tentang jasad satu kali, tentang ilmu satu kali, untuk apa. Tetapi tentang harta Allah tanya dua hal. Min aina tasabahu, dari mana ia cari, wa fima anfaqahu, dan untuk apa ia belanjakan. Empat hal inilah yang akan disodorkan kepada kita kelak ketika kita semua berada di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Amin, Allahumma amin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiraz dzunubi wal khati'at. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa annal ghalaa wal wabaa wal fakhsha wal munkar wal bagh wasyada'id al mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hada khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.